videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 2, yaitu tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 yaitu bermain di lingkungan sekolah, dan di pembelajaran ke-6 dan di halaman 157. Nah, ini adalah pembelajaran ke-6. Nah, adik-adik, alangkah lebih baiknya kalian bisa menjawab secara mandiri terlebih dahulu ya sebelum menonton video kakak, dan juga mengerjakan soal-soal yang ada di pembelajaran 6 ini secara mandiri. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak kali ini dan mencocokkan jawaban-jawaban yang ada di pembelajaran 6. Langsung saja kakak akan membacakan materi dan juga jawabannya di pembelajaran 6 ini. Nah, di sini masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Benny? Ya, ia biasa bekerja sama dalam permainan. Di sini ada ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya, yaitu bermain sepak bola. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny di sekolahmu? Pernah ya? Lanjut di halaman 158, di sini ada ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Apa saja tata tertib dalam permainan sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib, penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Lanjut di halaman 159, sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Nah, benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Di sini terus berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu, namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Lanjutnya di halaman 160, di sini ada apa isi teks percakapan tersebut, yaitu manfaat menaati aturan dan tata tertib. Coba kamu perankan di depan kelas. Temanmu akan menanggapi penampilanmu secara sederhana. Apa yang kamu ketahui tentang sepak bola, yaitu sebuah permainan bola yang membutuhkan kerjasama. Coba ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sepak bola. Kemudian bacalah teks berikut dengan benar. Di sini sepak bola ya judulnya. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang, pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 permainan lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Lanjut di halaman 161, tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Samakah yang kamu ceritakan dengan isi teks yang telah kamu baca tentang sepak bola? Kalau sama tulis saja sama, kalau tidak tulis saja tidak ya. Di sini ada ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Tambahkan jika masih ada kata yang belum dipahami. Untuk kata tim, maknanya adalah kelompok yang terdiri dari gabungan individual, inti, anggota dari tim yang diandalkan. Gol, masuknya bola ke dalam gawang baik gawang lawan maupun gawang sendiri. Terus gawang, sesuatu yang dibuat dari jaring dan tiang gawang guna menentukan proses gol atau tidak sebuah pertandingan. Penalti yaitu tendangan yang dilakukan di titik yang berjarak 11 meter dari gawang yang terjadi karena terdapat pelanggaran atau
handsball di dalam kotak penalti oleh pemain sendiri. Lanjut ya, di halaman 162, buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut ya tersebut. Yang pertama adalah tim biru lebih unggul daripada tim merah. Inti, Benny menjadi pemain inti dalam timnya. Untuk gol, tim Benny mencetak 5 gol dalam pertandingan. Gawang, Benny memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Penalti, Benny melakukan tendangan penalti. Nah, di sini ada ayo mencoba, lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Keragaman benda dalam permainan sepak bola. Ada alat dan bahannya yaitu peluit, bola, dan kartu. Petunjuknya yang pertama adalah sediakan alat dan bahan. Yang kedua, amatilah bahan satu persatu. Yang ketiga adalah isilah titik-titik di bawah. Lanjut ya, di halaman 163, hasil pengamatannya adalah yang pertama, nama bendanya peluit, ciri-ciri bendanya adalah bisa berbunyi, bentuk bendanya lonjong dan berlubang. Untuk yang kedua, nama bendanya adalah bola, ciri-ciri bendanya menggelinding dan bentuknya tetap, bentuk bendanya itu bundar. Nama bendanya yang ketiga adalah kartu, ciri-ciri bendanya tipis, ada gambar, bentuk tetap, bentuk bendanya adalah segi 4. Nah, untuk ciri-ciri kalian bisa menambahkannya ya, kalau ini kurang bisa ditambahkan sendiri. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa peluit, bola, dan kartu merupakan benda padat. Setelah melakukan pengamatan, coba ceritakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Berikan tanggapan sederhana terhadap hasil pengamatan temanmu. Lanjut ya, di halaman 164, di sini ada ayo berlatih. Dalam perlombaan sepak bola, jumlah pemain inti sebanyak 88 orang. Berapa jumlah tim yang menggunakan perlombaan? Mengikuti perlombaan, jawabnya adalah 88 kurangi 11, kurangi 11, kurangi 11, kurangi 11, dikurangi 11, dikurangi 11, dikurangi 11, dan dikurangi 11 sama dengan 0. 88 dibagi 11 sama dengan 8. Terus jadi banyak tim yang mengikuti perlombaan perlombaan itu sebanyak 8 tim. Terus Paman Benny sering terlibat dalam kepanitiaan perlombaan sepak bola. Beliau bertindak sebagai koordinator perlengkapan. Berikut banyak bola yang dibutuhkan untuk dibagikan ke beberapa lokasi. Terus bantulah Paman Benny untuk menghitungnya, kemudian ubah ke bentuk perkalian. Jadi 27 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 itu sama dengan 0. 27 dibagi 9 sama dengan 3 karena 3 dikali 9 itu sama dengan 27. Untuk soal yang kedua, 30 dikurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 dikurangi 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 2 sama dengan 0. 30 dibagi 2 itu sama dengan 15 karena 15 dikali 2 sama dengan 30. Untuk soal yang nomor 3, 32 dikurangi 8 kurangi 8 kurangi 8 kurangi 8 sama dengan 0. 32 dibagi 8 sama dengan 4 karena 4 dikali 8 itu 32. Lanjut di soal nomor 4, 33 dikurangi 3 kurangi 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 3 sama dengan 0, berarti 33 dibagi 3 sama dengan 11 karena 11 dikali 3 itu 33. Untuk soal nomor 5, 36 dikurangi 3 kurangi 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 3 sama dengan 0. 36 dibagi 3 sama dengan 12 karena 12 dibagi 3 itu sama dengan 36. Lanjut ya, di halaman 165, ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apakah itu, Benny? Nah, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. Lanjut di halaman 166, ayo berlatih. Ayo kita coba bilangan lainnya. Berikut data banyak bola dan keranjang yang digunakan. Gunakan tabel pembagian ya. Nah, nanti kalian bisa menggunakan tabel pembagian. Untuk soal yang pertama adalah 16 dibagi 2 8, 21 dibagi 3 7, 32 dibagi 4 8, 35 dibagi 5 7 dan 48 dibagi 6 8. Perhatikan contoh berikut. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Ini adalah pembagian yang hasilnya adalah 2, 28 dibagi 14, 30 dibagi 15, 32 dibagi 16, dan 34 dibagi 17. Untuk soal yang nomor 2, hasil baginya adalah 6, jadi 66 dibagi 11, 72 dibagi 12, 78 dibagi 13, dan 84 dibagi 14. Lanjut di halaman 167, nomor 3, hasil bagi dari 7 adalah 98 dibagi 14,
105 dibagi 15, 112 dibagi 16, dan 119 dibagi 17. Soal nomor 4, hasil bagi dari 2 itu adalah 36 dibagi 18, 38 dibagi 19, 40 dibagi 20, dan 42 dibagi 21. Untuk soal nomor 5 itu hasil bagi dari 9 adalah 72 dibagi 8, 81 dibagi 9, 90 dibagi 10, dan 99 dibagi 11. Untuk soal yang nomor 6, hasil bagi dari 10 adalah 10 dibagi 1, 20 dibagi 2, 30 dibagi 3, dan 40 dibagi 4. Nah, di sini kerjasama dengan orang tua ya. Orang tua membimbing siswa untuk menjelaskan manfaat tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah serta akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah. Nah, nanti kalian bisa dengan bantuan orang tua kalian ya. Nah, cukup sampai di sini video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir. Dan mohon maaf jika kakak tidak ada kesalahan kakak dalam membacakan materi, dan juga jawaban kakak ada yang kurang tepat. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.